perbuatan haram. Ya, sehingga dilarang bersentuhan ya lain jenis ya yang bukan mahramnya. Dilarang melirak-lirik atau perintah menundukkan kepala atau pandangan? Bukan kepala. Bukan, menundukkan pandang. Karena yang menundukkan kepala nabrak. Ya. Dulu saya kalau berbicara masalah itu teringat waktu SMP. SMP semangat, wah, menundukkan pandangan, dingkluk, cakak listrik ditabrak. Subhanallah. Ya, subhanallah. Bahkan keliru masuk kelas saking nundukkan kepala ya, harusnya kelas di depan, keliru kelas di belakangnya. Ya, salah masuk kelas. Oh, kaget saya, masya Allah ya, agak malu sedikit ya. Nah, ini jadi menundukkan pandangan, bukan menundukkan kepala. Jadi ikhwati fillah azakumullah, semua perkara yang bisa menghantarkan ya timbulnya permusuhan itu dilarang, diharamkan. Kemudian wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Maksudnya di sini apa? Al-i'rad wal hajar, saling menghajar, tidak tegur sapa. Ya. Tidak tegur sapa. Maksudnya apa? At-taqatu, saling memutuskan hubungan. Ya, tidak saling tegur sapa, saling memutuskan komunikasi, saling memutuskan hubungan, muamalah dan seterusnya. Ini enggak boleh. Makanya ikhwati fillah azakumullah, kita diatur oleh Islam dalam segala lini kehidupan kita. Sebagaimana tadi di sesi pertama sudah kita singgung, bahwasanya Islam itu mengatur semuanya. Ya, muamalahnya diatur, dalam berbisnis juga diatur, ya. Kemudian dalam hutang piutang juga diatur, bertetangga juga diatur, ya. Hidup berumah tangga juga diatur, dan semuanya itu diatur oleh Islam. Supaya apa? Supaya kehidupan manusia itu harmonis, ya. Tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada masalah. Kalau toh seandainya ada gesekan, ada masalah, ya dikembalikan kepada Islam, dikembalikan kepada panduan Islam. Kalau ada bertanya, kenapa kok timbul gesekan semakin besar masalah, Ustadz? Karena salah satu dari yang berselisih tidak mau kembali kepada aturan Islam. Itu akan semakin besar. Jadi ikhwan, jangan salahkan Islam, tapi salahkan orangnya. Kenapa tidak mau kembali kepada aturan Islam? Dan rata-rata gesekan-gesekan yang rawan terjadi itu ketika berorganisasi. Ya, hati-hati. Ya. Ini nasihat buat kita semuanya, bahwasanya kalau seandainya ada gesekan, kesalahpahaman, segera diluruskan. Harus dikembalikan kepada aturan Islam. Semuanya harus saling memahami, tanazul, saling mengalah. Jangan merasa dirinya paling, wah aku ning kene paling suwe, diatur akenek. Jangan. Ini ya momok permasalahan seperti itu. Ya, sifat saya paling lama di sini, sifat saya paling senior di sini sehingga nggak mau diatur, itu repot. Nah, itu adalah sifat kesombongan. Sehingga apa? Sifat kesombongan itu tidak selaras dengan aturan Islam. Maka diluluhkan hatinya dengan ketawaduan. Ayo, maslahatnya kita usung bareng-bareng. Maka daripada itulah jamaah, kita harus bisa menjaga diri dalam bermuamalah dengan teman-teman kita. Ya, kita harus selalu mengedepankan maslahat, ya, maslahat buat bersama, bukan maslahat untuk pribadi. Kalau maslahat pribadi, semuanya masing-masing memegangi egonya sendiri. Maka dalam Islam dilarang wala tadabaru. Jangan saling memusuhi, jangan saling membelakangi, jangan saling memutuskan komunikasi. Ini.
Kalau sudah ada gesekan mesti akan satru kalau bahasa Jawanya. Ya, kenal antum satru? Nggak mau tegur sapa, keluar dari grup, bikin grup sendiri. Nah ini bibit-bibit permusuhan seperti ini harus disingkirkan, harus dihindari, harus dicegah, jangan berkelanjutan. Ini larangan tegas jamaah dari syariat. Wala tadabaru, jangan saling memutuskan komunikasi, jangan saling memutuskan hubungan. Ini harus diperhatikan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lain. Maknanya apa kata beliau? An yakuna qad ba'a syai'an fayati akharu fayubazzilu alil mushtari sil'atahu liyashtariyaha wa yafsahu bai'al awal. Maksudnya adalah seorang menjual barang dagangannya kepada seseorang yang lain, kemudian datang pihak lainnya kemudian dia serahkan barang dagangannya kembali kepada pihak yang datang belakangannya untuk membeli barang dagangannya, dan dia pun membatalkan jualan kepada pihak yang pertama. Contoh, si A seorang pedagang, si B pembeli. Si A mempunyai barang dagangan ditawarkan kepada si B. Si B tawar-menawar dengan si A, deal harganya sekian. Deal harganya sekian, taruhlah disepakati harganya 50.000. Kemudian, ya sebentar, nanti saya kesini lagi, saya bayari. Sudah deal ini, sudah kesepakatan harga, ya nanti saya tak ambil uang dulu. Saya ambil uang dulu, tunggu sebentar. Kemudian si B pergi, datang si C. Si A ini ya menawarkan lagi barang dagangan yang telah disepakati harganya kepada si C. Ya. Si C juga, wah ini barang daganganmu ini. Iya, kamu mau? Iya. Berapa? Ini sudah tadi kita sudah sepakat 50.000. Ya. Dah si C begini. Kalau gitu saya berani 60.000. Oh iya toh, ya sudah, kamu beli. Nanti saya batalkan kepada si B. Ini nggak boleh. Bisa difahami? Nah, ini biasanya sifat-sifat pedagang seperti ini. Waduh, lagi enek pembeli so menaikkan tawarannya. Yang semula dengan si B untungnya 20.000, ini 30.000. Wah ini, ya sudah tak kasihkan ke kamu aja. Nanti gampang si B urusan saya nanti. Nggak boleh seperti ini. Ya, hati-hati. Ya, para pedagang. Ya, saya juga pedagang juga. Ya, ini hati-hati. Jangan menjual di atas jualan orang lain. Kalau sudah deal kesepakatan, ya sudah selesaikan. Walaupun ada yang menawar lebih tinggi, biarin, nggak usah dikasihkan. Ya, itu nanti akan terjadi permusuhan kalau seperti itu. Ya. Bagaimana kira-kira akibatnya setelah barang ini dikasihkan pada si C? Si B datang, ini tak kasihkan uangnya. Oh sudah dibeli si C. Gimana reaksinya si B? Marah. Kecewa, padahal si B ini butuh dengan barang itu. Marah. Gimana tuh antum itu? Kan sudah kesepakatan, kenapa antum kasih? Lah dia menawarnya lebih tinggi. Ya nggak boleh, akhi. Ngeyel, geger akhirnya. Ya, wis gak wianan lagi. Ya kan? Wis kajian nggak pernah tegur sapa lagi. Subhanallah. Ini siapa yang salah? Penjualnya. Yang tidak paham fikih dalam jual beli. Makanya kalau kita itu mau dagang, pelajari ilmu perdagangan sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Sehingga apa? Betul-betul hasilnya akan mendatangkan keberkahan. Yang kita makan itu halalan thayyibah, bukan syubhat. Ya, bukan syubhat. Apalagi yang haram. Subhanallah. Orang kalau sudah disakiti seperti ini, biasanya keluar kata-kata yang baik atau buruk? Buruk, mesti mendoakan, muga-muga rapayu daganganmu, mesti gitu. Ya, itu wajar jamaah, manusia. Kalau sudah marah, kecewa itu secara spontan mungkin keluar kata-kata yang kotor, doa-doa yang jelek. Subhanallah. Akhirnya apa? Ukhuwah retak. Ya, ukhuwah
retak akhirnya. Akhirnya putus, tidak hanya retak, putus. Sudah saling mendoakan kejelekan. Sudah, subhanallah. Nah, ini harus diperhatikan jamaah. Kemudian wala yazlimuhu, dan janganlah dia menzalimi saudaranya. Az-zulmu kata beliau huwa at-ta'addi, melampaui batas alal haq, di atas haknya. Ya. Namanya zalim itu pasti melampaui batas di atas hak yang seharusnya dia lakukan. Wal mailu ilal batil, dan condong kepada kebatilan. Condong kepada kebatilan. Orang kalau sudah zalim itu berarti melampaui batas. Ya, melampaui batas. Ya, sesuai dengan apa yang harusnya dia lakukan. Ini. Wa anwa'uhu kasiratun wa suwaruhu la tahsur. Macam-macam kezaliman itu sangat banyak, bentuk-bentuknya tidak terbatas. Ya, bentuknya tidak terbatas. Intinya semua perbuatan yang melampaui batas dari hak yang harusnya dilakukan itu namanya zalim. Ya, sebagaimana tadi penjual ini telah berbuat zalim kepada si B, pembeli yang pertama. Haknya kan dia, barang itu hak dia karena sudah deal harga kesepakatan. Karena si A ini pembeli berbuat zalim, dia melampaui batas atas hak yang harusnya diberikan kepada si B. Subhanallah, dia zalim. Ingat ikhwan, semua perbuatan zalim itu kegelapan di hari kiamat. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dengan perbuatan zalim. Jangan meremehkan kezaliman. Karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Ingat, kita di hari kiamat butuh cahaya jamaah. Sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, di sesi pertama. Prosesi hari kiamat yang keberapa? Kegelapan dan cahaya itu? Kesembilan. Ya kan? Kesembilan. Kegelapan dan cahaya yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ini. Orang yang suka zalim itu akan diberikan kegelapan sama Allah SWT. La haula wa la quwata illa billah. Ini. Ikhwati fiddin azakumullah. Di hari kiamat kita butuh cahaya. Dan cahaya itu akan redup dengan kezaliman. Hati-hati. Makanya harus segera minta maaf, segera dihalalkan selama kita masih hidup di dunia. Ya, jangan sampai kita betah dengan hal tersebut sampai kita mati, naudzubillah. Ini. Yang merasa pernah berbuat zalim, mengambil hak orang lain, mengambil barang orang lain, segera diganti, segera dikembalikan. Segera minta maaf. Yang pernah menyakiti, segera datang, ya akhi, saya minta maaf. Selama ini kalau saya ada salah sama antum. Yang dimintai maaf harusnya juga legowo. Oh ya, sama-sama. Jangan merasa aku yang benar, jangan. Kalau merasa aku yang benar, akhirnya apa? Tak ada pintu maaf buat dirimu. Aduh, repot. Kalau seperti itu sudah nggak akan akur-akur kayak gitu. Ya sudah, sama-sama saya juga salah ya akhi. Ya, ayo kita sama-sama memperbaiki diri untuk kedepannya lebih baik lagi. Masya Allah, khair. Ya, itu. Yang nggak memberi maaf itu namanya ego seperti itu. Allah aja memberi maaf pada hambanya. Masa manusia ketika dimintai maaf nggak mau memberi maaf? Ya, la haula wala quwata illa billah. Kemudian wala yakhdhuluhu, dan janganlah merendahkan saudaranya. Apa maksudnya? Tarku nusratihi, meninggalkan untuk menolong saudaranya. Wadzalika bi an yuhanal muslim, yang demikian itu karena dia telah menghinakan saudara muslim yang lain. Wa yudhilla au yunkisu au yunkisa min haqqihi, meremehkan, menghina, merendahkan. Summa yata'akhkharu akhuhu al-muslim fala yansuruhu, sehingga dia pun enggan memberikan pertolongan kepada saudara muslim yang lain. Wa huwa yaqdiru ala dzalik, padahal dia mampu untuk melakukannya. Ini rata-rata orang itu gengsi, merasa sudah punya kedudukan, yang jatuh anak buahnya. Gengsi atasan kok nolong anak buah.
Subhanallah. Ini namanya sombong, namanya merendahkan ini. Enggak boleh jamaah. Ya, enggak boleh. Kita merasa orang kaya, punya kecukupan dalam masalah dunia. Jatuh, kita lihat orang misalnya abang becak, jatuh. Gengsi nolong, subhanallah. Itu namanya apa? Sombong. Menghina orang lain itu namanya. Ingat jamaah, semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya satu, ketakwaan. Bukan banyak dikitnya harta. Harta yang dikumpulkan manusia kalau mati, siapa yang memiliki? Istri dan anaknya sebagai harta waris. Mau dikubur. Ya, eman-eman. Ya, melok dikubur, eman-eman. Kasihkan kepada anak istrinya sebagai harta waris. Suami yang bekerja keras mencari uang, nggak akan bawa uangnya. Makanya ikhwah, bagi suami yang tanggung jawab kalau bekerja, ya, jangan mengedepankan ibadah sunnah meninggalkan ibadah yang wajib. Ini menolong saudara, ya bagus, hukumnya sunnah, punya ada keutamaan. Tapi kalau dalih untuk meninggalkan yang wajib, ingat, bisa jadi dosa meninggalkan wajib bisa menggugurkan pahala sunnahnya. Ini harus diperhatikan. Semangat dalam menolong saudara, semangat, ada keutamaan. Tapi untuk berdalih meninggalkan bekerja mencari nafkah, hati-hati. Dosa meninggalkan yang wajib bisa menghapus pahala ibadah sunnah yang dia lakukan. Ini harus diperhatikan jamaah. Ya, harus diperhatikan. Para suami semangat dalam bekerja mencari nafkah, ya, yang halal, yang baik, berikan kepada istrinya, berikan kepada anak-anaknya, dan gunakan itu semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita merasa sombong ketika Allah melapangkan rezeki kita. Kenapa? Karena dulu kita juga miskin. Yang memberi adalah Allah. Kalau Allah nggak kasih, nggak mungkin kita jadi orang kaya. Ini harus dicamkan baik-baik. Maka dengan seperti itu kita akan senantiasa tawadhu, menjadikan nikmat Allah adalah sebuah karunia untuk kita gunakan sebagai bekal menghadap Allah, sebagai penunjang untuk beribadah. Kemudian wala yahkiruhu, dan janganlah meremehkan saudaranya. Yuqal haqara rajula yahkiruhu haqran, yaitu meremehkan seseorang, adzallahu, menghinanya. Wal muradu an yatakabbara alaih, bersikap sombong kepadanya, wa yataraffa'a anhu, merasa tinggi darinya, wa yu'azzima nafsahu bijanibihi, dan merasa agung dirinya di samping saudaranya. Ini hampir sama. Ya, wala yakhdhuluhu wala yahkir, itu hampir sama. Intinya merendahkan, menghina saudara muslim dan dirinya merasa sombong, merasa angkuh, merasa tinggi, merasa yang lebih. La haula wala quwata illa billah. Jamaah, kalau kita, ya, salah satu sebab agar kita tidak sombong, kita harus lihat asal muasal diri kita. Itu salah satu sebab yang paling ampuh untuk kita tidak sombong. Apa? Lihat asal usul diri kita. Asal usul kita itu dari apa? Min nutfatin min mani yumna. Dari nutfah, dari air mani, mimma imahin, dari air yang hina. Itulah asal muasal kita jamaah. Apakah dengan asal seperti itu yang sangat hina kita terus lahir di dunia menjadi sombong? La haula wala quwata illa billah. Ini. Maka ketika muncul rasa sombong, ingat itu asal usul kita, saya dari air mani. Saya dari air mani yang hina.
kemudian Allah ciptakan diri saya, kemudian Allah berikan saya kemampuan, kemudian Allah berikan saya kecerdasan sehingga saya bisa berusaha, dan Allah yang memberi ini semuanya. Bukan hanya semata-mata saya karena pandai, tapi karena Allah lah yang memberi. Ikhwati fiddin azakumullah. Rugi orang itu sombong jamaah. Di dunia itu nggak patut kita sombong. Apa yang kita sombong? Karena kita nggak punya apa-apa. Sombong dengan kegantengan. 30 tahun yang akan datang keriput, sudah nggak ganteng lagi. Sombong dengan kecantikannya, 40 tahun lagi akan keriput, sudah nenek-nenek. Bahkan mungkin sebelum 40 tahun sudah mati, menjadi tanah. Kita sombong dengan kecantikan kita. Kita sombong dengan kegantengan kita sombong dengan kekarnya tubuh kita. Setelah usia 40-50 tahun sudah lemah jamaah. Karena manusia itu diliputi dengan dua kelemahan. Kelemahan di saat dia usia kecil dan kelemahan di saat usia senja. Kuatnya itu hanya sebentar jamaah ketika masa muda. Setelah itu dia kembali menjadi lemah seperti anak kecil lagi. Pantas kita sombong? Gak pantas jamaah. Sombong karena kekayaan, suatu saat Allah mudah mengambil kekayaan kita. Ya. Hartanya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, Allah mudah sesaat langsung dibakar rumahnya, habis, lenyap hartanya. Makanya nggak patut kita sombong, itu nggak pantas jamaah dalam hidup ini. Semuanya itu milik Allah. Ya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa, kata beliau, fa taqwallahi ta'ala hiya fi'lu awamirihi. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, roja'an ma'indahu, dalam rangka mengharap pahala yang ada di sisinya. Wastinabu nawahihi, dan meninggalkan atau menjauhi larangan-larangannya, khaufan min iqabihi, dalam rangka takut dari iqabnya. Ikhwati fiddin azakumullah. Ini yang harus selalu kita tanamkan dalam kita beribadah. Kenapa kita melakukan sholat? Karena mengharapkan pahala dari Allah, karena mengharapkan ridha Allah, karena mengharapkan surganya Allah. Kenapa kita meninggalkan ini? Kenapa kita meninggalkan itu yang dilarang Allah? Karena kita takut hukuman Allah, karena takut ancaman Allah, karena takut siksanya Allah di neraka. Ini yang harus kita tanamkan. Bukan malah, kenapa Anda melakukan sholat? Ya supaya sehat. Subhanallah. Kalau niatnya supaya sehat, Allah nggak akan kasih pahala. Allah kasih sehat, tapi Allah nggak kasih pahala. Anda kenapa sedekah? Supaya Allah nambah harta saya. Allah tambah harta antum, tapi Allah nggak kasih pahala kepada antum. Ini. Karena siapa yang meniatkan amal ibadah untuk mencari dunia, Allah sempurnakan balasannya di dunia. Di akhirat sifar, nol, nggak akan dapat apa-apa. Bahkan neraka balasannya. Ini. Maka semua ibadah harus kita niatkan akhirat. Jangan niatkan dunia. Ya, saya ingin berkorban tahun ini. Ya Allah, saya berkorban sapi, patungan sapi ya Allah, urunan 3 juta. Ya Allah balas ganti 3 juta dengan 5 juta. Itu ini namanya apa? Mencari dunia. Cari untung-untungan. Ya Allah, saya berkorban 3 juta. Ya Allah ganti 10 juta. Subhanallah. Allah mudah ganti lebih banyak daripada itu, tapi pahala nggak dapat, bahkan neraka. Naudzubillah. Ya. Antum puasa untuk apa? Diet. Iya, Allah kasih tubuh antum langsing. Ya. Tapi pahala sifar, nol, nggak dapat apa-apa. Hati-hati ini jamaah. Makanya ikhlas itu aziz. Apa aziz? Abot, berat. Ikhlas itu berat jamaah. Harus dipaksa untuk ikhlas, harus dilatih untuk ikhlas. Karena riya itu sifatnya menyusup. Karena ketidakikhlasan itu datang sewaktu-waktu,
menyelisip pada keikhlasan. Awalnya ikhlas, tiba-tiba muncul getun. Waduh, nyapa ini getun. Tahu getun ya? Getun itu nyesel, ya. Nyapa aku ndek mau sedekah. Ya. Jokno tak tukokni HP ndek mah. Muncul setan ini luwih pinter. Ya, bukan pinter, licik ya. Ya, ini subhanallah ingin menggugurkan pahala antum. Ini jamaah, makanya ikhlas itu berat, harus dilatih ikhlas. Ya, harus dilatih. Kalau memang kita itu dalam melakukan amalan, ya, belum memastikan diri kita itu ikhlas 100%, stop, jangan diamalkan dulu. Diikhlaskan dulu, ya Allah ikhlaskan niat saya, ikhlaskan niat saya. Ya, kalau sudah ikhlas, amalkan. Ya, amalkan. Kalau memang itu ibadah wajib, paksa. Tetap diamalkan ibadah wajib dengan memaksa untuk ikhlas. Ya, kalau kondisi yang pertama itu ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Ya, ibadah sunnah. Kalau memang kita belum ikhlas, sebentar, saya ikhlaskan dulu, tata hatinya dengan baik. Kalau sudah, lakukan. Tapi kalau ibadah wajib harus dilakukan sambil ikhlas. Ini. Maka harus dipaksa jamaah. Taib. Kemudian beliau mengatakan wa aslut taqwa fil qalbi. Sumbernya takwa itu ada di dalam hati. Takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadri salasa marat. At-taqwa hahuna, at-taqwa itu ada di sini. Di hati. Wa asaruha yazharu fil a'mal, dan dampaknya, bekasnya itu akan tampak di dalam amal perbuatan. Ya. Orang kalau takwanya baik, perbuatannya akan baik. Takwanya baik, muamalahnya baik. Takwanya baik, akhlaknya juga baik. Kalau ada akhlaknya enggak baik, berarti takwanya kurang. Ya. Akhlaknya kepada sahibnya baik, pulang ke rumah kayak singa. Oh, takwanya kurang. Ya. Takwanya cuma berada di hadapan ikhwan. Ketika berhadapan di hadapan istri, enggak takwa. Siungi muncul semuanya. Ya, taringnya keluar semuanya. Mas, tambah dong anunya, jatah bulanannya, semuanya naik. Qanaah dong. Masa kurang? Ya Allah. Ini taringnya muncul. Ya. Tapi ketika sama sahibnya, wah lomo. Ayo kita, ayo ya akhi, ayo sama saya, ayo makan apa terserah. Pulang istrinya minta tambahan jatah. Suruh qanaah. Subhanallah. Ini enggak takwa, ini takwanya di hadapan orang, di hadapan istrinya enggak takwa. Ya, subhanallah. Padahal suami yang paling baik itu baik kepada siapa? Kepada istri dan anaknya, bukan kepada sahibnya. Ya, bukan kepada sahibnya, bukan kepada sahabatnya. Yang ditanya itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dipimpin. Siapa yang dipimpin oleh para suami? Istri dan anaknya, bukan sahibnya. Maka ini harus dicamkan, ikhwan. Ya, sama sahibnya, wah, masya Allah, tabasum, senyum, riang di hadapan istri, garang sekali. Ya, gelas baru beli tadi pagi sudah pecah. Ya, semua barang nggak ada yang awet. La haula wala quwata illa billah. Ini tipe suami-suami yang bahaya seperti ini. Ya, makanya saya pernah menyampaikan di kajian. Ya, ini bagi akhwat-akhwat yang jomblo, ya, tak kasih. Ya, apa? Nah, ya. Kalau pilih calon suami, lihat bagaimana dia di rumah. Ya. Bagaimana dia akhlaknya bersama orang tuanya. Bagaimana akhlaknya sama orang tuanya di rumah? Apakah dia jadi anak yang berbakti?
Apakah dia hormat kepada orang tuanya? Apakah dia patuh kepada orang tuanya, menghargai orang tuanya? Ataukah sebaliknya, baru kenal ngaji tambah sangat garang, nak Pak, finnar, kullu bid'atin dolalah, Pak, syirik, finnar, subhanallah. Ya, Pak nyetel ke kelenengan ceklek haram, Pak. Subhanallah. Ini sikap yang apa seperti dakwah apa seperti itu? Ya, sudah nggak usah pilih ikhwan seperti ini. Ya, yang nggak punya akhlak kepada orang tuanya. Subhanallah. Adapun yang sudah menikah, suami-suami yang baik itu adalah suami-suami yang baik kepada istrinya. Lihat di bagaimana akhlak ketika di rumah. Itulah parameter baiknya suami. Ya, suami yang baik itu baik di dalam rumah, bukan baik di luar rumah. Ini harus dicamkan baik-baik. Selama ini bagaimana kita? Apakah di rumah baik ataukah baiknya hanya di luar rumah? Di luar baik, di rumah tambah baik. Itu yang harus selalu kita camkan. Kemudian kata beliau, bihasbi imri'in minasyarr, cukuplah orang itu dikatakan melakukan kesalahan. Maksudnya apa? Hasbuhu wa kafihi min khilali syurur. Cukup ya, dia memiliki perangai-perangai keburukan, waradzailil akhlak, dan akhlak-akhlak yang rendah, ihtiqaru akhihi, dengan dia merendahkan saudara yang lain. Kalau para suami di rumah merendahkan istrinya, ingat, suami yang mencintai istri adalah suami yang memuliakan istrinya, bukan merendahkan, bukan mencampakkan ketika istrinya melakukan kesalahan. Rata-rata suami-suami yang ada, ya, istrinya mungkin kecapean, anaknya belum dimandiin. Piye to, iki jane nyapa ning omah, kok anake sampai radi. Nah, subhanallah, ini suaminya enggak beradab seperti itu. Harus memahami, oh istri saya sibuk, capek, ya. Rumah aja kayak kapal pecah. Kan gitu. Harus saling memahami, makanya saya wanti-wanti. Ya, rumah tangga itu untuk menjadikan samara, sakinah, mawaddah warahmah paling tidak 3M. Bukan memakai masker, mencuci tangan ya. 3M itu saling mencintai, saling memahami, saling menutupi. Lakukan 3M ini, insya Allah antum terjaga dari corona. Maksudnya terjaga dari keretaan rumah tangga. Saling mencintai, ya. Rumah tangga harus didasari saling mencintai. Enggak cinta, wah bahaya. Dingin-dingin aja disentuh, anyep wae. Subhanallah. Ya, namanya suami istri harus harmonis, romantis dong, ya. Dibelai, disayang, ya, kan gitu ya. Masya Allah, ya. Bukan dulu, kalau bisa ya, kalau memanggil istri jangan pakai namanya langsung. Ya. Jangan pakai namanya langsung, ya. Painem, oh, jangan. Aduh, ya, say gitu dong ya. Walaupun usianya sudah 60 tahun, say gitu ya. Masya Allah, itu bagaikan mantan anyar terus itu ya. Ya, dunia milik kita berdua kan gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ini harus selalu kita tanamkan, saling mencintai dong. Ya, jangan terus anyep-anyep bae ya, kayak es batu. Ya, kemudian saling memahami. Ini yang harus ditanamkan, saling memahami, ya, tak ada gading yang tak retak, kan gitu ya. Nah, mesti kita selalu berbuat salah, ya. Mungkin istri kita capek, istri kita lalai, teledor, ya kita fahami baik-baik. Dan yang ketiga, saling menutupi dari kesalahan-kesalahan yang ada. Jangan jadi, ya, penyebar aib pasangannya sendiri. Inilah ikhwati fiddin azakumullah, penjelasan dari
mufradat yang ada dalam hadis. Insyaallah di waktu yang akan datang kita masuk pada ma yu'khadhu minal hadis. Hadza wallahu alam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang lebihnya dari saya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.